membangun itu jauh lebih sulit maksud saya, tetapi merusaknya itu jauh lebih mudah. Nah, oleh karena itu hati-hati sekali ya kita menjaga kerukunan dan keharmonisan di antara sesama umat beragama, di antara sesama etnik dan sesama kelompok kepentingan dan juga kelompok-kelompok kebudayaan yang berbeda. Hanya dengan saling menghormati dan saling memahami, insya Allah Kota Salatiga akan tetap menjadi salah satu kota yang toleran dan kota yang nyaman buat kita semua. Dan saya sangat berharap bahwa sebagaimana harapan masyarakat Kota Salatiga, UIN Salatiga ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang tidak saja mengemban misi Islam, tetapi sekaligus juga mengemban misi kebangsaan dan nasionalisme. Kita ingin dari UIN Salatiga ini juga lahir calon-calon pemimpin masa depan yang tidak hanya peduli kepada kehidupan agamanya, tetapi juga peduli kepada kehidupan bangsanya yang sangat plural dan sangat multikultural ini. Oleh karena itu kita berharap bahwa UIN Salatiga akan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Kota Salatiga yang salah satu visinya adalah hendak menjadi kota pendidikan di Indonesia. Di samping Kota Salatiga juga sudah tercatat sebagai kota gastronomi atau pusat kuliner. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam selang 23 tahun, persisnya kira-kira 12 tahun masa Makkiyah, kemudian 10 atau 11 tahun masa periode Madaniyah. Jadi bisa dilihat secara sejarah dan artefak-artefak atau bukti-bukti sejarahnya juga bisa dilacak. Inilah yang disebut dengan bahwa Al-Quran masuk dalam periode sejarah. Ini maksudnya. Jadi dengan demikian kita memahami pertama bahwa Al-Quran proses turunnya atau sumbernya itu ada 2 tahapan. Kemudian apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu sendiri? Ya paling tidak kita sudah mengenal Al-Quran yang selama ini kita baca terdiri dari 114 surat, dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas yang seperti tadi Imam bacakan. Nah ini 114 itulah yang Al-Quran kita baca. Lalu seperti apa Al-Quran itu isinya? Nah ini yang harus terus kita lakukan selama kita hidup, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ibu bapak sekalian jamaah rahimakumullah, lalu kembali kepada surat Al-Qadar. Para ulama Quran di situ ada 2 pendapat mengenai apakah yang dimaksud dengan angzalnahu, dengan menggunakan angzalna. Maka di situ variasi dari masing-masing, termasuk dari para ulama Al-Quran. Ketika ada kata inna nahnu nazzalna dzikra, menggunakan nazalna. Ketika inna nahnu, sesungguhnya kami, nazalna, menurunkan Al-Quran. Nah jadi kalau menggunakan nazalna, ini adalah menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun dalam periode sejarah. Artinya diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Jadi tadi yang dipahami selama 23 tahun. Sedangkan kalau kata angzalnahu, Al-Quran menggunakan kata angzalnahu, ini adalah di mana Al-Quran diturunkan sampai atau dari langit-langit dunia, ya. Jadi dari Baitul Izzah ke langit-langit dunia yang secara sekaligus. Jadi dengan demikian surat Al-Qadar ini menggambarkan pertama kali Al-Quran turun dalam tahapan yang pertama, karena tahapan yang kedua dalam ayat lain dijelaskannya menggunakan kata nazzalna. Ini adalah pendapat para ulama. Lalu di situ disebutkan bagaimana suasana ketika Al-Quran itu turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Jadi suasana pada malam Lailatul Qadar itu
di mana Al-Quran pertama kali turun, itu para malaikat turun menyaksikan tentang keagungan dari Al-Quran dan juga menyaksikan siapa yang menerima hidayah dari Al-Quran. Itu para ulama menyampaikan seperti itu. Lalu penasaran, itu yang disebut Lailatul Qadar itu kapan? Nah, ini sengaja agak akhir. Nanti ada jawaban ulama Al-Quran ya. Ibu bapak sekalian, di dalam literatur tafsir itu memang beragam kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang mengatakan tanggal 23, 25, 27 atau 29 dari bulan Ramadan. Karena ini merupakan waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Bagaimana tidak? Di situ dijelaskan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi di samping barang siapa yang kebetulan pada malam itu hadir bisa mengikuti ketika Al-Quran itu turun suasananya, maka pikiran kehidupannya itu salamun hiya hatta matla'il fajr, mendapatkan kedamaian sampai terbit fajar. Ibu bapak sekalian, nah tiba saatnya saya menyampaikan beberapa pendapat dari ulama tafsir ya. Kalau tadi mengenai waktunya, ada juga yang menyebutkan pada malam tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang menyebutkan ya selama bulan Ramadan. Tetapi yang mencengangkan saya, ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27 Ramadan. Dari mana? Dengan cara menghitung kata yang terdapat dalam surat Al-Qadar yang jumlahnya 27 kata. Tentunya ibu bapak sekalian, ini bukan sebuah pendapat yang masyhur, yang arjah ya. Tetapi paling tidak ini kita tangkap sebagai sebuah motivasi. Kita tahu bahwa 27 Ramadan ini adalah di akhir dan puncak Ramadan. Bahkan digambarkan bagaimana Nabi ketika melewati malam setelah tanggal 20 ke atas, disebutkan mengencangkan perut. Artinya ada waktu, ada kegiatan yang lebih daripada waktu-waktu sebelumnya di bulan Ramadan. Nah, ini adalah motivasi. Jadi yang tadi menyebutkan terjadi pada tanggal 27 bulan Ramadan karena berdasarkan jumlah kata yang ada di dalam surat Al-Qadar, itu bukan pendapat yang paling kuat. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan dan ada pendapat yang seperti itu. Tetapi by the way, kira-kira begitu ya. Kalau kita saksikan bersama, coba ibu bapak sekalian stay tune terus, atau mungkin barangkali sudah menjadi habit, kebiasaan mencoba membuka channel Al-Quran. Nah, itu yang di Arab Saudi itu. Nanti coba dilihat apakah mereka sebanyak itu ya ketika setelah tanggal 27 Ramadan. Saya sudah 3 kali menyaksikan ya di depan Ka'bah itu. Jadi setelah tanggal 27 Ramadan itu orang-orang itu berkurang. Nah, begitu. Ini bukan berarti kesimpulan saya bahwa Ramadan itu tanggal 27, tetapi bahwa kebanyakan mereka memahami bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Bahwa ada alasan lain, umpama karena memang para jamaah yang tawaf atau umroh tadi ya sudah pulang ke negeri masing-masing. Nah, jadi setelah tanggal 27 ya selesai. Ini juga masuk akal. Nah, ini ibu bapak sekalian, jadi apa selanjutnya yang harus kita lakukan terhadap setelah mengetahui Al-Quran itu turun? Jamaah sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita.